Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas ibu, apa kabarnya yang sedang berada di rumah sana? Kembali lagi dengan video ibu pembelajaran materi tema 1 subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum ibu menyampaikan materi, ibu ingin bertanya, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Nah, apa itu perkembangan dan pertumbuhan? Yuk anak-anak, kita simak materinya. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan, berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Pertama, makanan pokok. Kedua, lauk pauk. Ketiga, sayur-sayuran. Keempat, buah-buahan. Kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contoh, nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contoh, ikan, daging, telur, cumi, dan lainnya. Kedua, protein nabati. Protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya tahu, tempe, dan lainnya. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lainnya. Nah, yang keempat, anak-anak ibu, buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lainnya. Yang kelima, susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lainnya. Nah, makanan bergizi juga mengandung lemak loh. Contoh, makanan berlemak. Kandungan lemak banyak terdapat pada daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan anak-anak? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, perubahan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa loh. Namun, perkembangan, emosi, dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan
perkembangan manusia, yaitu pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lainnya. Contoh yang kedua yaitu saat kita masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri, benar? Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring pertambahan usia. Contoh perkembangan ketiga yaitu pada saat masih kecil kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mencarinya, lalu apabila tidak dapat, kita pun akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan atau perkembangan manusia dimulai pada fase bayi, dimulai pada rentang kanak-kanak, yaitu rentangnya 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak 2 sampai 5 tahun, lalu ke fase anak-anak yaitu 6 sampai 10 tahun, lalu fase selanjutnya remaja perempuan yaitu 11 sampai 18 tahun, laki-laki yaitu 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa 20 sampai 40 tahun. Lalu fase lansia yaitu di atas 50 tahun. Nah, anak-anak, semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami ya. Ibu akan menyimpulkan dari materi ini. Kesimpulannya, pertumbuhan, perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan, olahraga, faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Anak-anak yang berada di rumah pada saat ini, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, tetap belajar. Ibu akhiri dulu video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.